Jadi kerikot lagi ya, oke, ya. Jadi maksudnya yang nonlinear itu bisa pangkatnya lebih dari satu, bisa ada fungsi trigonometrinya, bisa juga ada fungsi eksponen atau logaritmanya, apapun lah, ya. Itu kalau kita ngomongin, secara sederhana, fungsi secara sederhana, f(x) sama dengan sesuatu, ya. Nah, sekarang kita ngomongin sistem nih. Kalau kita ngomongin yang kemarin, sebetulnya adalah semua yang kita bahas kemarin itu adalah linear system. Kenapa kita bilang linear system? Karena misalnya kalian memiliki X aksen sama dengan katakanlah saya ambil asal plus 3Y gitu ya. Kemudian dipasangkan dengan Y aksen sama dengan katakan 7X gitu ya min Y. Nah, kalau kalian lihat di sini semua X sama Y-nya itu kayak saya bilangnya ini biasa-biasa aja, baik-baik aja. Kata Kevin bilang ini X-nya pangkat 1. Nggak ada pangkat lebih dari 1, nggak ada logaritma, nggak ada E pangkat, dan seterusnya. Dan juga tidak ada perkalian atau pembagian di antara fungsi X dan Y-nya. Sehingga ciri yang paling utama selain dari pangkat, ketika kita memiliki linear system, bentuk ini bisa kita ubah atau dapat ditulis sebagai perkalian matriks. Jadi cirinya linear system adalah cirinya linear system ODE itu adalah ketika saya bisa mengubah bentuknya ke dalam bentuk perkalian matriks. Di sini saya punya matriksnya adalah bentar, kok agak lama ya. Ini kemarin kita punya ini ya. Ini X, ini Y, kemudian aksen ya. Sama dengan lalu kita ketemu matriks lagi 2 kali 2. 2 kali 2 diisi dengan 2, 3, 7, min 1. Yang saya maksud dengan perkalian matriks di sini adalah perkalian matriks yang isinya hanya konstanta aja. Jadi yang 2 kali 2-nya ini matriksnya nih yang sedang saya blok itu konstanta semua. Bilangan real. Nggak ada fungsi X-nya. Karena X-nya terpisah sendiri di sini kan kemarin ya. Nah, gini. Ini X, ini Y. Jadi ini adalah salah satu ciri kalau kita sulit melihat ini linear system atau bukan ketika kita bisa menuliskan sebagai perkalian matriks, di mana matriks yang warna merahnya itu selalu berisi matriks yang isinya setiap elemennya selalu konstanta. Tidak ada X-nya, tidak ada Y-nya. Nah, ini adalah linear system. Ketika kita menemukan suatu ODS sistem yang linear, maka solusinya itu di setiap titik, di semua titik itu hanya satu, teman-teman. Maksudnya solusinya hanya satu adalah ketika kalian minggu lalu membahas solusi sistem ODE yang linear, kalian punya fungsi X-nya apa, Y-nya apa. XT sama dengan apa, YT sama dengan apa. X-nya tidak berubah-ubah. Tetap X-nya sama dengan suatu fungsi, Y-nya sama dengan suatu fungsi. Kenapa saya bilang tidak berubah hanya satu buah solusi? Karena nanti ketika kita punya bentuk yang non-linear system, ternyata satu buah sistem yang non-linear, solusinya itu lebih dari satu. Solusinya itu lebih dari satu, depend on, solusinya tergantung pada equilibrium point. Jadi maksud dengan equilibrium point adalah titik gitu ya. Titik di mana sistem sudah stabil. Ya, kenapa dibilang stabil? Ini saya akan mulai bahas dari yang linear dulu ya. Jadi sebetulnya equilibrium point, equilibrium point itu kayak titik setimbang. Ya, titik setimbang. Titik di mana sistem sudah tidak berubah lagi. Nah, ini kalau kata-kata tidak berubah lagi itu kalau buat di matematika itu ambigu ya. Apanya sih yang nggak berubah gitu kan. Nah, titik di mana sistem, titik itu adalah titik T-nya berapa, X-nya berapa, Y-nya berapa, di mana sistem sudah tidak berubah lagi. Yang dimaksud dengan perubahan di matematika, kalau kita ngomongin fungsi lalu ada perubahan, itu identik dengan turunan. Karena derivatif itu perubahan.
Urunan atau derivatif itu perubahan. Kemiringan itu adalah perubahan. Perubahan apa? Oh, del M atau gradien itu adalah delta Y dibagi delta X. Perubahan Y jika dibandingkan terhadap X. Itu perubahan. Artinya kalau sudah tidak berubah lagi, berarti turunannya sama dengan 0. Jadi equilibrium point kalau kita lagi ngebahas tentang linear system, ya, equilibrium point-nya ini equilibrium point di linear system, di linear atau non-linear juga sama ya, baik di linear atau non-linear system terjadi saat ini masing-masing itu sama dengan 0. Ini sama-sama 0. Gitu. Ini 0, ini 0. Sekarang coba kalian pahami baik-baik. Kapan sih kalau saya punya ini? Kapan X, Y aksen akan menjadi 0? Di titik X berapa, Y-nya berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kapan X aksen sama Y aksen 0? Coba plototin baik-baik. Kira-kira kapan? Ketika X dan Y-nya berapa sih? Berapa nilai X dan Y yang membuat sistem ini hasil X aksen Y aksennya akan menjadi 0 dan 0? Ada yang tahu? 0 ya, Bu. 0, betul sekali. Siapa nih? Nobert. Nobert. Nobert yang tadi Kevin ya. Bentar ya. Apa yang 0 Nobert? X dan Y-nya. X dan Y-nya 0, betul sekali. Nobert sama Kevin. Tadi Kevin siapa ya? Kevin cuma satu ya di kelas ini? Cuma satu kan? Kenapa ini nilai salah? Sorry. Sorry, bukan di sini dong. 1 sama Nobert. Mana Nobert? Tanggal berapa sekarang? Duh, ada yang geduk-geduk. Maaf ya, kadang-kadang ada yang geduk-geduk ya. Sebelah banget ini ke sebelah. Sekarang tanggal berapa sih? 9 ya? 9 Juni. 9 Juni. Oke. Nah, teman-teman kata Nobert, ini itu yang linear, apapun bentuknya ya, seandainya ini saya ganti, ini A, ini B, kemudian ini C, kemudian ini adalah D. Jadi dengan A, B, C, D-nya apapun, pokoknya selama dia adalah bilangan real. Ya, ketika dia adalah bilangan real, apapun isinya, negatif, positif, pecahan, atau bilangan bulat, selalu akan memperoleh yang Nobert sebutkan tadi. X aksen, Y aksen hanya akan menjadi 0, ruas kiri ini hanya akan menjadi 0, ketika X, Y-nya 0 dua-duanya. Nah, ini kalau untuk yang linear terjadi saat pasti saya hilangkan aksennya ini. Saat ketika X-nya 0. Jadi maksudnya adalah ini hanya akan terjadi ketika X-nya 0. Itu kata Nobert dan benar. Itu untuk linear. Nah, itu dia menyebabkan karena equilibriumnya cuma 1 di 0, 0 aja, makanya kenapa solusinya pun hanya 1 untuk sistem. 1 buah solusi. Ya, X-nya berapa, Y-nya berapa. Jadi yang selama ini kalian pelajari minggu-minggu lalu, hanya 1 buah solusi X, X-nya fungsi apa, Y-nya fungsi apa. Nah, sedangkan untuk non-linear system, equilibriumnya itu belum tentu 1 buah titik X, Y, 0, 0 aja. Bisa lebih dari 1. Nah, solusinya depend on equilibrium point. Jadi kalau misalnya saya punya suatu sistem yang non-linear, misalnya di sana ada 3 equilibrium point, maka solusi di sekitar 3 titik tersebut akan berbeda. Jadi 1 buah sistem bisa punya 3 buah solusi. Di sekitar titik equilibrium yang pertama, solusinya apa? Di sekitar titik equilibrium yang kedua, solusinya apa?
dan seterusnya. Gitu. Ya. Jadi beda titik equilibrium itu beda solusi. Sedangkan untuk yang linear kemarin, saya nggak ngomong apa-apa, tidak terjadi apa-apa karena memang equilibriumnya hanya satu, gitu ya. Equilibriumnya hanya satu, sehingga ya sudah, solusinya itu. Nanti minggu depan saya akan jelaskan, saya akan bahas untuk linear dan non-linear sekaligus. Equilibrium point ini punya sifat apa sih? Stabil atau enggak? Jadi ada yang namanya kestabilan titik. Itu kita bahas minggu depan ya. Hari ini kita bahasnya adalah non-linear system. Kayak gimana sih kita cari solusinya gitu ya. Nah, Anda lihat soal yang sudah saya tulis, saya ambil dari buku seperti biasa. Ini saya katakan non-linear. Ada yang tahu apa alasannya non-linear? Bisa sebutkan? Apa sih yang menyebabkan dia non-linear? Ada yang tahu kah? Oh, Ada sebentar. perkalian, Bu. Ada perkalian. Iya, sebentar saya ada yang ketok-ketok pintu bentar ya. Wait saya. Ya. Kata Cindy. Bentar ya. Nah, ini untuk yang ini kata Cindy apa sih tadi? Karena ada perkalian antara siapa sih? X sama Y. X sama Y. Ya, betul kata Cindy. Jadi teman-teman, ini dibilangnya adalah nonlinear karena ada perkalian XY. Baik untuk di yang dx dt ataupun dy dt. Kalau misalnya ada yang bertanya, Bu kalau misalnya nonlinearnya hanya di salah satu saja, salah satu persamaan, apakah itu termasuk nonlinear? Ya, jelas termasuk nonlinear. Ya, jadi tidak peduli dia hanya muncul di salah satu atau di keduanya. Salah satu saja sudah muncul, maka kita katakan dia adalah sebagai suatu sistem yang nonlinear. Sekarang coba Anda lihat deh. Mungkin nggak sih kita menuliskan kedua persamaan tersebut sebagai suatu sistem yang merupakan perkalian matriks. Di mana matriks yang merahnya itu cuma matriks yang isinya angka-angka aja. Konstanta. Mungkin nggak sih? Mungkin nggak? Enggak mungkin sama sekali. Ini mau dipaksain kayak gimana pun, bisa sih tuliskan perkalian matriks, tapi matriksnya itu yang warna merah tadi yang saya tunjukkan, nggak akan mungkin berupa konstanta semua. Gitu. Jadi ini adalah solusi sistem yang non-linear. Nah, sekarang kita mau bahas, terus kalau misalnya ini sekarang non-linear, gimana nih cara cari solusinya? Itu kan, sedangkan tadi saya bilang solusinya itu bergantung kepada yang namanya titik equilibrium. Nah, oke. Saya akan mulai. Ini hanya untuk menunjukkan contoh yang non-linearnya aja, tapi sekarang saya akan mulai dari yang general. Ya, misalkan non-linear sistemnya ditulis sebagai berikut. Tuh, ya. Saya punya misalnya adalah x aksen sama dengan suatu fungsi fxy. Saya bisa tulis ini fungsi dua variabel. Kenapa? Karena ini ada x, ada y, x min xy, dan ini fxy. Jadi fxy bebas. Walaupun sebenarnya tadi ini juga bisa ditulis sebagai fxy. F besar, x, y bisa. Ya, tapi ini yang linear. Nah, sekarang ini fxy-nya dibikin general. Jadi untuk non-linear. Ya. Kemudian y aksennya saya tulis, jadi kalau misalnya linear ditulis secara generalnya sebagai suatu perkalian matriks, kalau sekarang nonlinear saya tuliskan sebagai suatu fungsi dua variabel. G, X, Y. Ya, seperti itu. Nah, kemudian sekarang, misalkan juga bahwa titik X0, Y0 adalah titik equilibrium point. Ya. Sekarang saya mau ajak Anda untuk mengingat kembali deret Taylor. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat nggak? Deret Taylor itu apa sih di kalkulus 1? Deret Taylor
di sekitar suatu titik. Kalau misalnya kalian saya mau ajak Anda memakai dari Tyler di nonlinear system. Nah, sebelum saya pakai ke nonlinear system, saya mau ajak Anda coba review kembali dari Tyler, misalnya untuk fungsi fx di sekitar x0. Dari Tyler untuk fungsi fx di sekitar x0. Ada yang tahu nggak? Bedanya sama Maclaurin apa? Maclaurin itu adalah Tyler juga, tapi Tyler belum tentu Maclaurin. Kalau Kalau itu yang sama dengan 0 itu kan. kenapa Tyler? Kenapa? Yang McLaurin itu yang sama dengan 0 itu ya fungsinya. Ya, apanya sama dengan 0? Siapa ini yang jawab? Irvin. Irvin. Apanya sama dengan 0, Irvin? X-nya. Apanya? X-nya? Nilai X-nya yang salah ya, aku lupa juga. X-nya 0. Jadi sebetulnya kalau kita ngomongin nilai X agak susah juga sih ya, Irvin. Karena di sini sebetulnya ada X, terus X yang mana gitu kan, bingung ya jadinya kalau X dalam fungsinya itu. X dalam fungsinya 0. Jadi maksudnya kalau saya punya X sama dengan C, C-nya yang 0 gitu kali, Irvin. Ya, Iya. itu Maclaurin. Jadi kalau saya bilang di sekitar X0, berarti Maclaurin itu adalah X0-nya ini yang 0. Gitu, ya. Nah, apa tuh Deret Maclaurin-nya? Siapa yang masih ingat? Fx sama dengan cacing gitu ya. Karena kan sebetulnya Taylor atau Maclaurin itu hampiran ya. Nah, sekarang kita nggak ngomongin Maclaurin. Karena titik equilibrium kita kebetulan belum tentu di 0. Jadi kita bicara yang sangat general. Jadi fx-nya apa nih? Siapa yang masih ingat dari Taylor dari fx di sekitar x0? Ada yang ingat? F apa? X0 itu kan ditambah ya enggak? Apa lagi? F aksen X0 X0 2 faktorial ya. enggak, belum 2 faktorial Sin. Sini harusnya 2 faktorial itu kalau double aksen, ya kan? Jadi sama iya. aja nih. Mulai dari 1 faktorial. Iya. Hanya saja 1 faktorial itu adalah 1. Ini X min X 0 gitu ya. Baru yang sini bilang tadi F double aksen gitu kan. X0. Terus ini X min X 0 gitu ya. Kuadrat Iya. dibagi dengan 2 faktorial. Oh ya, ngomong-ngomong ini masalah ini kadang saya banyak yang nanya ya, Bu, kalau tanda seru itu apa? Memang pertanyaan seringkali muncul dari anak di luar TI Mat ya, kalau saya ngajar lagi orang teknik. Dua tanda seru, Bu. Oh, tanda seru itu namanya faktorial. Nah, mungkin di antara kan ada yang lupa, saya mengingatkan kembali. Karena Anda adalah anak matematik, Anda nggak boleh lupa ya. Jangan bilang 2 tanda seru, ini adalah 2 faktorial. Dan sebetulnya masih dilanjutkan ke belakang. Ya, sampai kapan, Bu? Semakin banyak, semakin bagus aproksimasinya. Ya, semakin banyak akan semakin bagus. Nah, untuk keperluan nonlinear system ini, mencari solusinya, Anda juga harus menggunakan yang namanya deret Tyler. Sekarang kalau deret Tyler untuk fungsi fx adalah ini, sekarang kita kembangkan untuk fungsi dua peubah. Nah, sekarang kita ganti untuk yang nonlinear. Berarti fx, y di sekitar x0, y0. x0, y0. y0. Gitu. Kita kembangkan nih. Nah, untuk yang dua peubah ini, kalian sama sekali belum pernah mengenal deret Tyler untuk fungsi dua peubah. Tapi dengan analogi yang sama, sebetulnya kita bisa menemukan deret Tyler untuk fungsi dua peubah. Gitu. Ada nggak sih yang kira-kira punya bayangan, kira-kira bakal jadi apa nih ya? Deret Tyler-nya untuk fungsi kalau saya ganti dengan F besar, X, Y. Gitu. Apa yang diganti? Yuk, saya pindahin ke bawah deh ininya. Nah, saya pindahin ke bawah. Coba. Ada yang bisa nebak?
Ya, ada yang mau coba nggak? Nih, ada yang mau coba nggak? Saya sambil balasin LSC. Tadi LSC ngechat saya, Ibu tolong open kameranya katanya bentar. Saya mau bilang izin sekali aja gitu ya. Nggak open. Tapi susah balas chatnya. Biasa nih laptop saya suka susah balas chat. Yaudah ter aja. Ada yang mau coba? Kira-kira apa ya? X0 jadi X0,0. Nah, siapa nih Irvin lagi? Felix, Bu. Oh, Felix. Gimana, Fel? Yang kerasin, Fel. Felix suaranya keras, tapi kalau di saya jadinya kayak ada di kamar mandi, kayak ada gaung gitu, Fel. Bentar, Fel. Ini Felix Prima ya? Iya, Bu. Oke, nah ini agak jelas, Fel. Gimana, Fel? Jadi apa, Fel ini? Jadi X0,0. Oke, F X0, Y0. Sekarang, Fel, ini F aksennya gimana, Fel? Sedangkan kalau Felix... Jadi turunan parsial ya, Bu? Iya, turunan parsial. Tapi turunan parsialnya terhadap siapa, Fel? Karena kita variabelnya ada 2 ya, Fel ya. Ada X, juga ada Y nih, Fel. Jadi parsial terhadap siapa nih? Bisa ngebayangin nggak, Fel? Dua-duanya, nggak tahu. Terhadap dua-duanya, betul. Terhadap dua-duanya. Jadi Felix ini pakai turunan parsial terhadap X, gitu, Fel. F-nya kemana ya? Oh, sorry. F. Nah, turunan parsial terhadap X dihitung di X0, Y0, X min X0. Tapi tambahkan juga dengan turunan parsialnya terhadap Y. Gitu. X0, Y0. Gitu. Ya. Nah, sekarang saya tanya. Ini X min X0 ketika saya bilang turunan parsial terhadap X. Kalau sekarang sedang saya turunkan terhadap Y, maka ini jadi apa? Y min Y0. Y min Y0. Kalau orangnya ganti, bukan Felix bilang ya, biar saya masukin ke itu. Y min Y0. Dan seterusnya, sebetulnya tambah lagi di sini. Fxx, Fyy, Fxy. Ketika Fxx di sini pakainya X min X0, ketika di sininya Fyy dipakainya Y min Y0, kalau ketika Fxy berarti di sini X min X0 dikali Y min Y0, karena ini kan kuadrat. Kalau pas lagi Fxy berarti X min X0 dikali Y min Y0. Nah, tapi untuk hampiran non-linear system ini, untuk mata kuliah sampai S1, yang selebihnya karena bisa dipakai untuk kalau tertarik buat research, skripsi, atau sebagainya, ini kita potong nih. Ya, ini kita potong. Katakanlah namanya error. Itu. Jadi kita hampiri. Jadi yang namanya hampiri itu memang tidak akan pernah sama. Ya, hampirinya sebanyak apa. Nah, untuk mata kuliah ini sampai S1, level S1 biasanya untuk non-linear system ini kita batasi sampai di sini. Ini untuk Fxy. Maka ini bisa saya copy untuk Gxy. Karena tadi non-linear system kita ada fungsi G, ada fungsi F. Jadi ini saya ganti. Ini G. Oh, ini belum saya ganti ya, bukan F kecil. Tapi F besar. Ini juga F besar. Oh, salah nih. Gitu. Ini juga saya ganti jadi G. Yang ini juga saya ganti jadi G. Tuh. Ya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Tulis ulang ya, di rewrite lagi. Coba tulis ulang. Tulis ulangnya seperti apa? Ini saya copy, tapi errornya udah nggak saya tulis sekarang ya. Oke. Tapi ini sekarang saya bikin, ini saya pindah ke kiri. Ini saya pindah ke kiri. Maka yang ini hilang. Gitu. Ya. Kemudian apa yang salah ini? Ini ya. Sorry, ini maksudnya. Nah, gitu. Ya. Kemudian yang ini juga sama. Ini. Ini saya hilangkan. Itu.
Makanya jadi minus. Oke. Kita pakai sama dengan. Aduh, kehapus ya. Sama dengan tadi apa? Sama dengan G X. Sampai sini dulu. Coba dirasa-rasa dulu. Ini ada yang salah juga nih. Kurang apa nih? Kurang plusnya. Iya betul. Plusnya kecoret. Ini juga plus. Ya, terima kasih. Nih, ya. Ini saya kopikan dulu ini. Nonlinear sistemnya. Oke. Ini saya kopikan ke bawah. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Ngerti ya? Oke. Sekarang perhatikan baik-baik. X aksen saya adalah fxy. Ya, ini adalah fxy. Betul nggak kalau ini saya tulis sebagai X aksen? Katakanlah ini persamaan berapa ya? Ini persamaan 1. Ini semua penurunannya ada di buku ya. Cuman untuk orang matematik biasanya saya pasti akan jelaskan ini. Kalau orang teknik biasanya langsung menerima aja rumusnya. Pokoknya rumusnya itu aja. Ini enggak. Ini kok 1 lagi. Ini dulu 3. Yang ini adalah 4. Ini 4. Oke. Sekarang lihat. Substitusikan 3 dan 4 ke 1 dan 2 sesuai kebutuhan. Ada yang tahu hasilnya apa? Ada yang tahu nggak? Hasilnya apa? Siapa yang tahu? Siapakah yang tahu? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Hayo. Itu diubah ya. Diubah. X-nya jadi Siapa nih? Nobert. Nobert, bentar. Saya mau hitung ini ya dengan P katakanlah X0 Y0 ya. Oh, itu belakangan aja. P-nya abaikan dulu ya Nobert. Jadi apa Nobert? Jadi gimana Nobert? Itu jadi X aksen Iya, betul. dikurang Ini saya copy aja ya. iya Bu. Ini jadi X aksen teman-teman nih, kata Nobert. Dari 3 X aksen. Yang ini jadi apa? Kalau saya kasih nama Nobert ini X0, X0-nya, Y0-nya kan equilibrium ya Nobert. Nah, si X0, Y0 ini saya kasih nama titik P. Jadi ini apa ya kira-kira? Mau dikasih nama apa Jadi- sama Nobert? Boleh apa aja Nobert? Sefahamnya Nobert. Itu bukan X aksen tanda kurung P, bukan gitu ya Bu? Iya, betul. Oh, benar. Cuman mungkin kita jangan pakai tanda kurung P. Saya ngerti maksudnya Robert ini teman-teman. Pokoknya X aksen, tapi ketika di P gitu kan maksudnya ya Robert ya. Iya, benar. Bu. Kalau kita nulisnya pakai dalam kurung P kan jadi pusing ya teman-teman ya. Makanya kita tulis aja misalnya dalam P, misalnya pakai underscore Oh, gitu. oke, Bu. Maka Nobert punya hal yang sama ya Nobert ya untuk yang kedua. Iya, benar. Betul. Kenapa saya ngopinya ini? Harusnya ini aja. Ini teman-teman kita copy nih. Nobert udah dapat ya, udah ngerti maksud saya. Ini adalah berarti yang mana ini Nobert yang ini? Itu Y aksen Yang Y dikurang. aksen. Dikurangin YP aksen ya. Iya. Oke, terima kasih Nobert. Boleh di-mute kembali. Nah, ini teman-teman. Nah, atau saya tulis ulang lagi. Atau ini saya tulis ulang sebagai suatu matriks. Kok bisa, Bu? Kita lihat ya. Kita lihat nih. Ini gini, ada ribet kalau udah ada matriks tuh. Ini, terus saya pakai ini. Pertama saya tulis ini D per DT. Karena aksennya itu kan terhadap variabel apa gitu kan ya. X-nya itu sebetulnya fungsi terhadap variabel apa. Y-nya juga fungsi terhadap variabel apa. Nah katakanlah X-nya fungsi dari T, Y-nya juga fungsi dari T. Kayak
kayak minggu-minggu sebelumnya ya. Jadi otomatis ketika ketemu X aksen maka yang dimaksud adalah D per DT. Ketika ketemu Y aksen maka yang dimaksud adalah D per DT juga. Nah, ini adalah X min X0. Gitu. Ya, karena P-nya yang dipakai adalah ketika X0-nya aja. Gitu. Ya, kemudian yang Y juga sama. Ya, ini Y minus Y0. Nah, gitu. Ya, diturunkan terhadap DT. Gitu. Sama dengan gitu. Ini 4 kali 4 diisi dengan Fx dihitung di titik equilibrium. Diisi dengan Fy dihitung di titik equilibrium. Diisi dengan Gx dihitung dengan equilibrium, di titik equilibrium. Ini. Nah, dikalikan dengan matriks lagi. Ini. Coba tolong dicek, benar nggak sih yang saya tulis itu perkalian matriksnya hasilnya yang sedang saya tulis sekarang akan sama dengan yang atas. Sama, Bu. Sama, betul. Sama. Teman-teman, yang ini namanya adalah matriks Jacobian. Yang merah dinamakan matriks Jacobian. Jacobian matriks. Nah, sebetulnya teman-teman, walaupun kita punya sistem ini adalah nonlinear, ingat nonlinear system ditulis sebagai yang di bawah, ya, yang ini. Tapi ternyata ketika saat mencari solusinya, itu dia dapat tuliskan dalam bentuk matriks. Cuman ada yang penasaran dan teman-teman nih, Bu, kata Ibu kan tadi katanya matriks yang merahnya itu kalau yang linear itu konstanta semua, Bu. Emang Ibu yakin kalau ini konstanta? Gitu kan ya? Sekarang saya tanya dulu nih. Kalau Fx-nya doang, tanpa menginput titik equilibrium, sekali lagi, ini saya coret dulu. Tanpa menginput equilibrium, Fx, Fy, Gx, Gy, turunan parsial F terhadap X, dan seterusnya sampai turunan parsial G terhadap Y, itu berupa fungsi atau berupa konstanta? Fungsi atau konstanta? Ada yang punya bayangan nggak? Ini F berarti nih, X min XY, fungsi. Turunkan terhadap X, fungsi atau konstan? Konstan ya. Konstan ya. Fungsi. Oh. Saya masih coret X0, Y0-nya. Jadi sebelum diinputkan equilibrium point, coba saya ini ya, kan dituliskan X aksennya sama dengan Fxy. Berarti kalau di sini Fxy-nya yang mana nih? X minus XY ya. Nanti saya jelaskan sih contoh soal ini. Cuma ini supaya kalian punya bayangan dulu, supaya nggak disuapin. Kalau X minus XY, turunkan parsial terhadap X. Jadinya konstan atau fungsi? Fungsi kan? Fungsi. Iya. Tapi ternyata yang kita inputkan yang merah ini saya lepas coretnya. Kalau di sini hanya X, Y, itu fungsi. Tapi di sini ada inputan X0 dan Y0. Sedangkan X0 dan Y0-nya itu adalah titik equilibrium. Titik equilibrium itu titik berupa konstanta. Jadi X0-nya angka, Y0-nya angka. Jadi walaupun turunan parsial Fx, Fy, Gx, Gy semuanya adalah fungsi, ketika diinputkan angka X0, Y0, semua berubah menjadi konstanta. Iya kan? Gitu. Iya, jadi nilainya ya, Bu? Kayak semacam Nilainya, betul. Nah, sekarang kalau saya misalkan ini adalah persamaan kelima, persamaan 3, 4, kelima ya. Nah, persamaan kelima ini dapat dituliskan dalam
bentuk linear system yang baru. Saya bisa bikin linear system yang baru. Jadi apa? Misalkan aja P-nya adalah, tadi P-nya pakai titik equilibrium ya. Saya pakai apa dulu bentar? Mikir dulu nih. Ayo mau variabel apa? AB aja ya. A sama dengan X min X 0 gitu. A kecil aja deh, nggak apa-apa lah. A kecil ya. Supaya nggak capek nulis shift. Dan B sama dengan Y min Y 0. Y 0 gitu. Sehingga sistem yang ini bisa saya tulis sebagai ini jadi A. Wait, susah. Ini A. Ini B. Kemudian ini A. Ini B. Ini berubah jadi aksen. Nah, ininya hilang. Ini kan jadi sistem linear biasa dikerjakan. Tapi sistem ini berlaku untuk setiap. Sistem ini berlaku untuk setiap. Setiap apa? Setiap equilibrium. Karena equilibriumnya bisa lebih dari satu. Misalnya nih, saya punya titik equilibriumnya ada 5 nih. Titik pertama, kalian inputkan ke sini ke A, X0 dan Y0-nya. Sistemnya dapat satu sistem, kerjakan, selesaikan pakai cara yang linear kemarin. Dapat titik equilibrium yang kedua, inputkan, dapat A dan B. Sistemnya udah beda lagi dengan sistem yang titik pertama. Seperti itu. Kalau gitu apa pertanyaannya teman-teman? Berarti sebelum kita menyelesaikan sistemnya, kita harus tahu dulu yang namanya titik equilibrium. Di dalam setiap sistem yang non-linear, cari dulu titik equilibriumnya. Setelah itu untuk masing-masing titik equilibrium barulah dicari. Inilah yang mau saya ajarkan di contoh. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ibu, saya mau nanya. Boleh. Itu yang Kenapa? tadi yang turunan terhadap T itu X min X 0 dari mana ya, Bu? Oh, oke. Yang ini? Ya. Oke. Lihat nih. Tadi tuh siapa yang jawabnya? Robert ya. Ini adalah XP aksen ya, Cindy ya? Iya. Berarti kan titik P. Sedangkan titik P itu adalah X0. Ya tidak? Berarti kalau ini kan sebetulnya bukan fungsi. Sorry. Ini sebetulnya adalah titiknya, iya nggak sih? Ya. Jadi sebetulnya kalau XP ini saya ganti dengan X0 boleh nggak? Saya punya 2. Titik itu sepasang, absis dan ordinat. Gitu ya. Sekarang ini saya punya X. X ini variabel atau fungsi? Cindy. Kalau Cindy lihat di sini. Kan Fungsi, sebetulnya. Bu. Kalau lihat dari sini, X aksen yang di sini adalah fungsi ya. Oke, tapi kalau di sini sebagai F-nya. Kalau kita lihat di sini F. X0 dan Y0 sebagai apa? Sebagai inputan. Berarti sebagai variabel. Betul nggak? Jadi ketika saya punya nobat, ini adalah XP awalnya nih. X aksen minus XP aksen. Dapat dari mana? Karena tadi dapatnya di input ya, ini 3 di input, sorry. Yang ini fxy diganti dengan X aksen, betul? Kalau fx0y0, ada y-nya nggak di sini? Ada nggak y-nya? Dor, Sin, saya putus nggak? Enggak, Bu. Oke, saya ulang. Saya ulang ya, teman-teman. Ini fxy diganti dengan apa? X aksen. X aksen. X aksen doang kan? Nggak ada y-nya kan, betul? Iya. Nggak ada y-nya. Sekarang, X ini diganti dengan siapa? X0. X0. Berarti kalau ini X0, ini Y0, di sini berapa?
Jadinya X0. X0. Ya, mungkin tadi salah saya nggak terlalu detail di sininya. Ini adalah X0. Gitu. Saya ulang ya sekali lagi teman-teman. Saya yakin nggak cuma Cindy yang pusing. Perhatikan. Ini fxy. Fxy-nya adalah X aksen. Sehingga ketika ini saya punya adalah fxy diganti X aksen. Kalau ini saya ganti dengan 0, dengan 0, ini diganti apa? X 0. Iya nggak? Jelas? Ya, Nah, atau gini, saya bawa Anda ke yang lain lagi. Ini ntar saya hapus yang ini. Berawal dari gini juga sebenarnya. Fx sama dengan X kuadrat. Kalau di sini diganti A, maka di sini jadi apa? Kalau saya punya fx adalah X kuadrat, ketika di sini fa, maka diganti jadi kuadrat. A kuadrat. Sekarang saya tanya gini. Saya punya fx-nya adalah X kuadrat tambah Y. Fx, Y-nya adalah X kuadrat tambah Y. Kalau saya punya di sini diganti dengan X0, Y0, di sini diganti jadi apa? X0 kuadrat tambah X0 kuadrat tambah Y0. Sekarang ini saya hapus. Saya ganti. Ini X0, Y0. Jadi apa di sini? Y0. 0. Ada X-nya nggak? Samaan Enggak. Sekarang kalau ini saya ganti. X kuadrat. Saya punya ini X0, Y0. Di sini X0 kuadrat. nggak ada Y0-nya kan, Sin? Iya. Nah, sekarang kalau ini saya ganti. X0, Y0. Berarti di sini? Jadinya X0. Ya, sip. Berarti kalau ini X0, Y0. Maka di sini Y0. Y0. Gitu. Bisa? Paham sekarang? Clear? Semuanya? Ya, Bu. Ya, jadi saya punya nih X0 aksen dan Y0 aksen. Atau kamu tulis lengkap, dan tulis di X-nya di P, baru disama denganin lagi X0. Jadi pakai tanda P. Kayak tadi Norbert jawab P, itu saya ngerti. Norbert itu maksudnya udah ke sana, cuman penulisannya mungkin yang kita suka bingung. Itu aja. Ini boleh pakai XP dulu, ini pakai P, ini pakai P dulu. Ntar sama dengan lagi, baru yang ini. Gitu. Bisa ya? Clear ya? Ada lagi pertanyaan sebelum saya masuk ke contoh? Aman? Oke, aman ya? Yuk. Nah, teman-teman ingat bahwa sekarang ketika kita punya equilibriumnya ada 5, berarti solusinya juga ada 5. Nah, masing-masing solusi yang 5 ini dicarinya pakai apa? Dicari pakai cara yang minggu-minggu sebelumnya. Ya, terhati. Berarti kita nggak bisa nih langsung masuk ke sistem. Pertama, kita harus cari titik equilibrium. Mencari titik equilibrium. Ada yang ingat apa tadi titik equilibrium? Terjadi saat apa? Iya, ketika X aksen, Y aksennya 0. Siapa nih yang jawab? Irvin. Ya, saya udah lama nggak catat ini ya. Oh, tadi Irvin udah, ya udahlah ya. Sehari satu ya, Vin ya. Yang lain yang kurang aktif, coba tolong. Nah, mencari titik equilibrium. Ini diganti jadi X aksen. Ini juga Y aksen. Nggak perlu pakai matriks, sebetulnya nggak apa-apa ya. Iyalah, nggak usah pakai matriks dulu ya. Nih, X aksen sama dengan X minus XY. Berarti ini harus sama dengan 0, teman-teman. Karena equilibrium point ya. Satu lagi, Y aksen harus sama dengan Y ditambah 2XY. Harus sama dengan 0. Tidak ada sesuatu yang baru untuk mencari nilai X dan Y yang memenuhi kedua ini.
konsep dari ODE-nya adalah untuk mencari titik equilibrium jelas bahwa titik equilibrium dicapai saat x-aksennya 0, y-aksennya 0. Tujuannya mencari titik, berapa nilai x dan y-nya yang memenuhi ini. Gimana cara nyarinya? Terserah Anda. Sesuka hati Anda. Yang penting x dan y-nya dapat. Gitu. Kalau saya, misal, dari sini saya bisa bikin menjadi x dalam kurung 1 min y sama dengan 0. Bisa ya? Nah, kemudian berarti maka saya punya x-nya sama dengan 0 atau y-nya sama dengan 1. Nah, lalu diinput ke yang bawah. Ya, ke yang bawah. Ini sebetulnya nulis yang tidak bagus ya. Karena berantakan. Ini 1. Ini persamaan berapa tadi ya? Mau lanjut dari atas aja kali ya. Ini 5. Saya bikin persamaan 6. Ini persamaan 7. 7. Substitusi 6 ke 7. Ya. Jika x sama dengan 0, maka persamaan 7 jadi apa teman-teman? Jadi apa nih kalau x-nya 0? Ada yang tahu? X-nya 0. Jadi? Y-nya 0. Saya hapus. Ada yang mau tanya ini barusan panggil Bu? Oh enggak, oke. Jika x-nya 0, maka dari 7 ini ketika x-nya 0, dapat y-nya 0. Sekarang inputkan lagi jika y-nya 1. Ya. Jika y sama dengan 1. Maka ini jadi gimana persamaannya? 2x plus 1. 2x plus 1. Betul sekali. Dengan siapa ini? Alvin, Bu. Alvin. Jadi x-nya berapa? X-nya sama dengan setengah. Ya, x-nya sama dengan setengah. Minus, Bu. Minus Minus ya? setengah. Oke, Ya. bentar. Saya percaya aja ya, Vin ya. Oke, betul, Vin. X-nya adalah Maaf. kenapa? Enggak apa-apa. Saya juga suka salah kok, Vin. Tenang aja. Berarti kalau gini, titik equilibriumnya ada berapa, teman-teman? Maka titik equilibriumnya adalah berapa aja? Ada 2 nih. 0,0 0,1. dan kok 0,1? Minus 0,1. Oh iya, betul. Minus setengah, 1. Minus setengah, 1. Ini kita baru sampai di titik equilibrium. Ini masih mending nih, titik equilibriumnya cuma 2. Ada sistem yang equilibriumnya sampai pernah ketemu 4 atau 5. Berarti 5 solusi tuh. Nah, setelah ini kita baru bisa masuk ke yang ini. Ya, tapi pertama kali saya mau coba cari dulu matriks Jacobian tanpa diinputkan dulu S0 Y0-nya maksudnya biar berlaku untuk semua dulu. Ya, gitu. Jadi kita bikin, ini saya copy. Kita bikin dulu matriks Jacobian. Matriks Jacobiannya adalah ini, tapi kita nggak input dulu S0 Y0-nya supaya berlaku untuk semua dulu ya. Oke, ini dia. Sama dengan nggak enak pakai warna merah. Lagi aja. Oke, ini 4 kali 4 lagi. Nah, kita lihat nih. Fx-nya mana teman-teman? Siapa yang mau coba jawab? Fx-nya yang mana? Terus cari F turunan ke X-nya. Yang mana F-nya? Ada yang mau jawab nggak? Nanti siang kita pakai kokalk ya. Kokalknya belum ke non-linear, kokalknya kita masih pakai nge-solve system ya. Nge-solve system sekaligus waktu kalau kalian masih ingat, waktu UTS itu materi UTS ada yang ODE order 2,
order 2 lebih tinggi itu sebetulnya bisa diselesaikan nggak cuma pakai dissolve, bisa pakai Eulers, tapi Eulers-nya pakai Eulers 2x2. Nah, ternyata order 2 tersebut harus translate dulu menjadi bentuk sistem. Makanya saya bilang nggak bisa diajarin pas lagi UTS karena butuh ditranslate menjadi sistem sedangkan kalian sistemnya belum belajar. Jadi nanti kita mau mentranslate yang order 2 ke dalam bentuk sistem. Baru kita solve pakai Eulers gitu ya. Siapa yang mau coba? F kita yang mana? Turunan Boleh, Bu. terhadap siapa nih? Kevin Tanoto. Kevin Jonathan. Tanoto. Kevin Tanoto. Oh, ada 2 Kevin ternyata ya. Salah tadi ini. Silakan Kevin Tanoto. Jadi apa nih yang fx-nya? Fx sama fv ya, yang g-nya jangan. Yang f jadi apa, Kevin? 0, Bu. Bentar. Kevin jangan dulu diinputkan Oh, equilibrium yang ya. Yang masih general aja dulu. Jadinya apa? Yang fx. general ya. Coba saya tanya dulu. F-nya yang mana, Kevin? Fungsi F-nya? Ini atau ini? Yang atas. Yang Yang atas. saksen. Itu turunkan terhadap X. Jadinya apa? 1 min Y. Nah, itu maksud saya. Oh. Nah, sekarang turunkan terhadap X. Yang ini. Sorry, salah ngomong. Turunkan terhadap Y. X min 1. Minus X. Minus X. Iya. Udah ya, Kevin ya. Nah, sekarang yang lain. Kevin sudah menurunkan untuk yang F-nya. Sekarang berarti G-nya ya, berarti yang sisanya yang ini. Siapa yang mau coba? Turunkan secara parsial terhadap X, turunkan secara parsial terhadap Y. Saya boleh Ada dulu. siapa nih? Brian. Brian itu cuma 1 ya, Brian? Iya, harusnya. Harusnya. Brian Felix? Iya. Silakan Brian jadi apa? Jadi Turunkan 2Y terhadap X dulu. Betul, 2Y. sama Sekarang 1 plus 2X. turunkan terhadap Y. Iya, 1 plus 2X. Terima kasih Brian. Nah, ini dia teman-teman. Matrix Jacobian sebelum saya inputkan detik equilibrium. Nah, sekarang kita bikin sistemnya sendiri-sendiri. Untuk equilibrium yang 0,0 dan untuk equilibrium yang min setengah sama 1. Ya, kita lihat nih. Linear system untuk equilibrium point yang 0,0. Maka saya punya sistem yang mulai dari sini. Mungkin boleh di-mute dulu teman-teman, ada yang lupa nge-mute kayaknya. Ini saya belum balas LSC, tadi disuruh open kamera. Ini diisi dengan 0, teman-teman. 0. Jadi kayak biasa kan ya? Saya ganti aja jadi aksen. Ini sekaligus juga dengan saya menjelaskan linear system untuk equilibrium 0,0. Sekaligus juga saya menjelaskan sebetulnya untuk sistem yang kemarin-kemarin ketika sistemnya linear, yang saya bilang tadi bahwa equilibrium poinnya pasti 0,0. Nah ini 0,0, makanya tidak mengubah apapun. Solusinya cuma 1 ya. Nah jadi ini tadi, wait, mana? Ini ya. Ini diinputkan baru sekarang 0,0. 1 mininya diganti Y-nya 0, X-nya juga diganti 0. Maka kita peroleh hasilnya adalah 1, 0, 0, dan 1. 1. Di sini adalah X dan Y. Gitu. Lalu kalian selesaikan sistem ini untuk mendapatkan nilai X dan Y, untuk mendapatkan, bukan nilai ya, nilainya berupa fungsi. Untuk mendapatkan solusi X dan Y di sekitar titik equilibrium point 0,0. Caranya pakai apa?
Pakai nilai eigen boleh, pakai substitusi boleh, pakai eliminasi boleh. Dan kebetulan ini sistemnya gampang. Kalaupun pakai eliminasi nggak usah. Ini sebetulnya X aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan Y. Jadi kayak masing-masing. Itu ya. Saya skip dulu untuk menyelesaikan sistem ini karena saya anggap kalian sudah bisa. Karena ini sama persis dengan yang minggu lalu. Saya lebih fokus pada yang ini yang agak beda. Ya. Ini untuk yang 0,0. Sekarang kita bergerak untuk yang agak beda. Karena untuk yang 0,0 itu pasti sama persis dengan minggu lalu. Ya. Sedangkan untuk titik equilibrium yang lain yang selain 0,0 itu sama persis pada awalnya, nanti di akhir ada yang berbeda sedikit, ya. Kita pakai untuk yang min setengah dan 1. Gitu. Maka sistem yang kita punya adalah bukan lagi X, tapi X plus setengah. Yang ini Y minus 1. Gitu. Yang ini X minus setengah juga. Yang ini Y minus 1. Salah saya. Plus. Ini sama? Tidak jelas. Kita inputkan nih. Y-nya 1. Jadi 1 min 1 ini adalah 0. Kemudian ini X. Min X. Jadi di sini adalah setengah. Di sini 2Y. Maka di sini adalah 2. Kemudian di sini 1 plus 2X. 1 dikurangi 0. 0. Ada pertanyaan dulu sampai sini. Terlihat bahwa ini angka semua. Tapi ini enggak nih Bu, enggak angka semua. Oke, enggak apa-apa. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Oke, jika tidak maka saya lanjut. Misalkan yang tadi A sama dengan ini dan B sama dengan ini. Itu. Sehingga sistem linearnya adalah berbentuk, dah ini copy, saya ganti jadi A, ini jadi B, ya kalau susah, B, A, ini B. Terus gimana nyelesaikannya? Selesaikan aja untuk A. Jadi solusi yang kita dapat, ini yang agak sedikit berbeda. Jadi solusi yang kita dapat teman-teman dengan menyelesaikan sistem linear ini bukan X dan Y, melainkan A dan B. Cara mencari A dan B persis seperti minggu lalu. Bedakan ya, kalau ini yang atas, yang kita peroleh solusinya adalah X dan Y. Tapi kalau yang bawah yang dapat adalah A dan B. Tapi tenang, setelah A dan B dapat, kan A-nya sekian, B-nya sekian. Ya otomatis ketika A dan B-nya dapat, X sama Y-nya dapat. Itu yang saya bilang sama persis seperti minggu-minggu sebelumnya, tapi tambahkan satu step. Satu stepnya yang mana? Ini mengembalikan ke soal awal. Ya, jadi saya akan coba yang ini. Untuk yang ini sobat cari sendiri, saya akan contoh yang ini. Jadi kita yang ini. Ya. Nah, kita bikin jadi kalau gini berarti mau pakai cara apa kalian? Eliminasi atau eigen? Eliminasi aja ya. Atau mau eigen? Coba-coba dari kalian deh. Mau pakai apa? Eliminasi aja sih kalau bisa. Oke. Eigen soalnya ada rumit, panjang. Panjang ya. Oke. Dari yang pertama, saya bisa punya dari persamaan pertama bahwa saya langsung tulis ke sini B sama dengan 2A aksen. Betul tidak? A aksen sama dengan 0 dikali A, 0 dikali A, tambah setengah dikali B. Jadi B-nya adalah 2A aksen. Betul ya? Substitusikan ke dalam persamaan yang kedua dapatnya apa? B aksen sama dengan 2A.
2A. Gitu. Ya. Bu, maaf Bu, Yap. boleh geser ke atas sedikit nggak? Tadi saya lupa nyatet yang di atas. Boleh. Nah, gitu. Nah, iya benar Bu. Oke. Ini kita Terima kasih, butuh, Bu. ya, kita butuh B aksen nih ya. Tapi kita cuma punya B. Maka kita bikin aja dulu B aksennya ya. B aksennya akan sama dengan 2A double aksen. Sehingga diperoleh dapatnya apa? 2A double aksen sama dengan 2A. Ini sudah dalam satu fungsi, sudah bukan sistem lagi nih. Kita bisa solve A-nya. Ya. Kita copy ke bawah, kita solve ya. Pertama 2 saya coret. Kemudian saya pindah ke kiri. Apa yang kalian lakukan? Ini ODE berapa teman-teman? ODE homogen orde berapa? 2. Orde 2. Cara nyarinya gimana? Persamaan Karakteristik. apa tuh persamaan karakteristiknya? R Kuadrat. R kuadrat aja. terus -1. yakin -0 lah. -1. Iya, -0. -0 lagi. Karena kalau 1 itu kalau ada aksennya. Enggak ada aksen, ada A. Bentar. Ada beraksen, terus A aksennya jadi R. 1, betul, -1. Itu kan Betul, -1. Saya juga mau ketipu. Teman-teman, betul ya Cynthia jadi 1. Karena ada beraksen pangkat 2, A aksen jadi R, kalau A jadinya 1. Betul. Ya. Berarti R-nya apa? Masuk ke mana nih? Kembar, real, beda atau gimana? Beda, real, atau sama, atau kompleks? Ada yang tahu? Kembar, Bu. Kenapa? Kembar? Masa? Beda. Beda. Bedanya apa sama apa? 1 sama -1. 1 sama -1. Pakai R Beda. kuadrat sama dengan plus minus 1. Boleh pakai difaktorkan jadi R minus 1 dikali R plus 1 sama dengan 0. Jadi solusinya gimana untuk A? AT. AT-nya akan sama dengan C. 1 E pangkat T tambah C. 2 E pangkat minus T. Betul nggak? Betulkah? Betul. Sekarang ke B dulu. Ya, ke B dulu. Ini ya. Ya udah nggak apa-apa. Bentar. Saya lagi mikir. Ini ke bawahin aja dulu. Ini gini. Dan B. B-nya butuh aneh-aneh nggak ya? Ini. B-nya adalah 2A aksen. Berarti kita cari 2A aksen ya. Terusnya AT. Di bawah deh A aksennya. A aksen T turunkan menjadi C1E pangkat T minus C2E pangkat min T. Gitu. Ya. Maka dapat B-nya. Dan BT. Tapi kalian jangan bete ya belajar matematika. Walaupun ketemu BT. Apa BT-nya? 2A aksen. Berarti 2 kali ini. Nah, 2. Saya tanya dulu, udah selesai belum? Sampai dapat A dan B. Perhatikan ini. Ini Belum. D-nya harus ke bawah. Belum. Kenapa belum, Sin? Karena belum nyari X sama Y. Karena belum jadi X ya. Ingat, A dan B itu hanya perantara, teman-teman. Tetap yang kita punya soal di awal ini X dan Y. Jadi solusinya harus dapat sampai X dan Y. Sedangkan X kita ini. Ya. Jadi
general solution untuk nonlinear system yang disoal di sekitar titik equilibriumnya tadi berapa ini? Di sekitar ini adalah kita bikin XT ya. XT sama dengan XT-nya adalah berarti A dikurangin setengah. Udah deh tinggal di copy ini. Dah dikurangin setengah. Kemudian YT sama dengan ini B tambah 1. B-nya ini ditambahkan 1. Nah ini baru solusi buat siapa? Buat solusi di sekitar yang ini. Belum lagi kalian harus mencari solusi di sekitar ini juga. Makanya saya bilang kalau Anda ketemu 5 titik equilibrium, maka akan ada 5 solusi. Sehingga menuliskan solusinya pun nggak sembarangan. Harus ada kesimpulan ini. General solution untuk nonlinear system di sekitar titik ini menjadi penting. Misalnya ini kasih warna biru, solusinya yang warna biru juga. Harus di-mention. Jangan misalnya ada 5 titik equilibrium, kalian tuliskan 5 buah pasangan X, Y, terus saya bingung. Ini X, Y yang mana untuk titik yang mana? Gitu. Ya harus tulisnya harus apa ya? Harus jelas. Oh, ini solusi di sekitar titik min setengah sama 1. Nanti ke depannya ketika di lab, di minggu terakhir mungkin kita akan melihat kenapa kok begini. Ini yang menyebabkan teman-teman kenapa anginnya suka muter-muter. Jadi kalau kalian lihat sebentar di buku, nah ini misalnya. Titik equilibrium banyak nih. Titik equilibrium yang ini titik equilibrium misal. Ini titik equilibrium. Oh arahnya beda. Kalau di sekitar ini solusinya bentuknya melingkar-melingkar. Kalau di sekitar ini bentuknya tidak melingkar tapi ada ke sana. Ini menyebabkan kenapa kalau kita melihat hasilnya BMKG tuh ada angin-angin. Oh banyak banget ya ternyata. Ini adalah apa kalau di kemarin di UTS plot slope field-nya. Tapi plot slope field-nya itu kayak nggak searah semua kayak apa ya? Ini masih mending cuma 2 titik. Coba kita lihat di buku ya di apa namanya di page yang lain ada nggak? Yang ini cuma 1 titik kebetulan ya. Makanya kenapa saya bilang solusinya itu beda-beda. Nah ini nih kayak misalnya, wih muter-muter nggak jelas. Ada titik ini, titik ini. Nah, mungkin kan nggak bisa cepat melihat karena belum tahu aja ya. Nah ini nih misalnya titiknya tuh. Ini ada 2 titik nih. Ini dan titik ini kayak dua-dua kutub. Kutub utara dan kutub selatan gitu ya. Nah itu yang menyebabkan kenapa kalau nonlinear itu apa namanya ada banyak solusi. Nah ini kebetulan chatnya muncul. Saya balas dulu LSC ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan? Silakan. Saya sambil jawab chat cari LSC dulu ya. Off cam. Minggu depan on cam lagi. Oh, tapi LSC-nya sudah tidak ada ternyata. Jadi ya sudah saya nggak bisa balas chatnya. Ya udah. Ada pertanyaan teman-teman? Untuk yang di titik 0,0 kalian cari sendiri ya. Tapi pada prinsipnya adalah tetap kita pertama kali itu adalah mau cari equilibrium point-nya bukan sebanyak mungkin. Dicari semua, terus solusinya dicari semua juga. Kalau nggak ada pertanyaan, sambil menunggu waktu, dicoba untuk kerjakan ya. Coba deh dikerjain cari dulu titik equilibriumnya sebelum banyak yang lain-lain ya. Coba dulu nomor 5. Nah, tadi nomor 4. Sekarang nomor 5. Silakan dicoba. Saya stop recording ya.